Ada yang pendapat bahwa itu masuk kategori riba, ya. Tapi pendapat yang lain ketika itu tentunya tidak bunganya tidak terlalu memberatkan dan seterusnya, maka di sini sah-sah saja, ya. Maka di sini bagaimana saat ini kita yang menabung kemudian dapat bunga? Maka ingat, kalau kita menabung, ingat kita jangan niatkan untuk mendapatkan bunga. Ya, yang masalah di sana. Jadi niat kita kalau kita menabung sudah menabung saja untuk mengamankan harta kita, ya kan? Jangan mengharapkan bunganya, ya. Kalaupun nanti dapat bunganya dan seterusnya, ya silakan saja diambil. Kemudian kalau mungkin mbaknya ragu-ragu untuk memakannya atau menggunakannya, ya sodakokan saja kan gitu ya, untuk lebih mengamankan. Ya kasih mas-mas yang ini ya. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Karena ini ingat, karena daripada da'ma yarib ila ma la yarib, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau kita ragu, tinggalkan, iya kan? Daripada kita, mohon maaf, jadi kita sanksi ragu akhirnya kita tidak tenang, ya lebih baik tinggalkan. Maka inilah berlaku namanya wara atau ihtiyat, berlaku teliti atau hati-hati, termasuk dalam hal makanan. Dan kita kan prihatin juga terhadap saudara-saudara kita yang dari luar. Jangan menjadikan sholat hanya sebagai pelepas gugur kewajiban saja, ya salah. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sholat untuk menggugurkan kewajiban, maka kita sholatnya itu asal-asalan. Itu bisa paket-paketan, paket kilat barangkali ya. Kan ada yang sholat itu pakai paket kilat khusus lagi, ya kan? Ya, tidak ada tumanina, itu kan sia-sia. Ya, jadikan sholat itu sebagai penyejuk hati, meneram jiwa. Dengan cara bagaimana? Lakukan dengan penuh kehusukan, kehudukan. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Sholat itu harus tenang. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah, meskipun imamnya sudah mulai, kita wudhu itu tidak usah buru-buru, santai saja jalan. Kenapa? Karena kita sudah dihitung dapat pahala jamaah. Ingat, ya. Kemudian kita kan tidak tahu sholat kita diterima atau tidak, ya kan? Dan sinilah fungsi kita untuk senantiasa husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah bahwa Allah menerima sholat kita. Memang benar adalah sholat sunnah itu sebagai nafil, penyempurna bagi sholat-sholat yang lain, yang fardu, ya. Itu untuk menyempurnakan. Termasuk adalah sholat tahajud. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, ya kan? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Ini kan sebagian malam Allah perintahkan untuk bangun tahajud sebagai nafilah penutup terhadap kekurangan sholat fardu kita, termasuk rawatib, untuk menyempurnakan sholat fardu kita yang mungkin, mohon maaf, pas takbir Allahu Akbar, mohon maaf saat tadi pasnya usuk. Habis itu udah ngingatnya bukan Allah lagi, udah yang pikiran yang kemana kedatak semua, ya. Ada yang menjadikan justru pada saat sholat itu jadikan solusi cari benda yang hilang, sesuatu yang hilang, kucing gak ketemu-temu. Ya sebelum sholat